Jumpa lagi di kanal YouTube The One Minute of Law Studies. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan peradilan agama. Jadi materi ini adalah bagian dari materi hukum acara peradilan agama yang beberapa kali kami sampaikan dalam pendidikan khusus profesi advokat. Baik, rekan-rekan sekalian, peradilan agama ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kedudukannya dalam sistem peradilan dapat kita pahami dari tiga bagian. Yang pertama, peradilan agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri, ya. Kemudian peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Lalu peradilan agama berwenang mengadili perkara di antara orang-orang yang beragama Islam. Nah, kita bahas satu persatu. Peradilan agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas dari segala bentuk intervensi. Peradilan agama melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Jadi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, peradilan agama mandiri dan bebas dari segala bentuk intervensi. Lalu kemudian dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman tersebut, peradilan agama, hakim di peradilan agama wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Jadi tidak semata-mata mengacu pada bunyi undang-undang atau maksud yang tertulis dalam perundang-undangan dalam mengadili perkara, tetapi juga harus melihat seperti apa hukum yang hidup di masyarakat. Kemudian yang kedua, peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Seperti kita ketahui, di Mahkamah Agung ada 4 lingkungan peradilan. Yang pertama adalah peradilan umum, kemudian yang kedua peradilan agama, lalu ada peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki kewenangan yang berbeda. Peradilan umum berwenang mengadili perkara perdata dan pidana umum. Kemudian di dalam peradilan umum ini ada organ peradilan khusus seperti pengadilan niaga yang berwenang mengadili perkara-perkara di bidang niaga seperti hak atas kekayaan intelektual, perkara kepailitan, PKPU, lalu kemudian perkara paten, merek, dan sebagainya. Kemudian ada peradilan militer yang berwenang mengadili perkara pidana dan tata usaha militer, lalu ada pengadilan tun yang berwenang mengadili perkara-perkara di bidang tata usaha negara. Nah, bagian yang ketiga, peradilan agama berwenang mengadili perkara di antara orang-orang Islam. Lalu, siapa yang dimaksud dengan orang Islam? Orang Islam adalah yang pertama orang yang secara faktual atau menurut identitas resmi yang dimiliki beragama Islam. Jadi, dia di dalam KTP-nya atau di dalam bukti-bukti kependudukan yang ada, dia beragama Islam. Dan atau kesehariannya melaksanakan atau mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Kemudian yang kedua, orang-orang Islam adalah badan hukum atau orang yang tidak beragama Islam yang menundukkan diri pada hukum Islam. Misalnya, eh, nasabah bank syariah yang menerapkan akad syariah. Meskipun dia non-muslim, maka dia termasuk subjek orang-orang Islam yang ketika berperkara melawan bank syariah misalnya menjadi subjek hukum di peradilan agama. Nah, inilah tiga bagian atau tiga hal yang harus dipahami dalam kedudukan peradilan agama terhadap sistem peradilan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam The One Minute of Law Studies.